Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan terlebih dahulu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23, 24 dan 31. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bersyukur untuk ciptaan Tuhan dan atas kasih setianya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang kasih setia Tuhan, kita semua pasti pernah merasakan bagaimana Dia Tuhan yang menyertai hidup kita. Secara khusus dalam nats ini bagaimana pemazmur menuliskan ada orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal dan melakukan perdagangan di laut luas. Kita tahu penemu benua Amerika yang meminta izin dari Ratu Spanyol untuk mengarungi lautan dan menyatakan bahwa dunia atau bumi itu bulat. Christopher Columbus sampai ke benua Amerika dan menemukan benua Amerika. Bagaimana dia mengarungi lautan sehingga dia bisa sampai kepada kesimpulan bahwa bumi itu bulat. Hal yang pertama yang ditemukan, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu bulat, bukan datar seperti anggapan sebelumnya. Dan bagaimana perjalanan yang dilalui oleh orang-orang yang berada di atas kapal. Banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita dengar, bagaimana Tuhan menyertai hidup mereka di tengah badai yang kencang yang sampai 5 atau sampai 10 meter. Namun kapal mereka tetap teguh berdiri dan mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat. Itu semua bagian dari penyertaan Tuhan di tengah lautan yang luas, di tengah lautan yang dalam. Mereka juga bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka, menyertai, menuntun, dan memberkati mereka boleh sampai di tujuan dengan selamat. Meski badai yang harus mereka hadapi, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter, namun mereka tetap mengalami keselamatan dan sampai di tujuan. Nats ini sungguh sangat menarik bagi mereka yang kebanyakan bekerja di lautan. Adik saya juga ada bekerja di lautan sebagai pekerja kapal, dan ada juga beberapa jemaat kami yang juga bekerja sebagai pekerja kapal, dan saya berdoa untuk mereka agar mereka tetap dalam lindungan Tuhan dalam perjalanan mengarungi lautan. Yang selanjutnya, setelah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak Tuhan. Dan luar biasa memang teman-teman yang berada di lautan, dan ketika mereka kembali ke darat bertemu dengan keluarga dengan keadaan selamat. Sejauh yang saya lihat, jemaat kami yang bekerja sebagai pelaut, ketika mereka kembali, mereka selalu memberikan ucapan syukur ke gereja. Ini suatu bentuk ungkapan terima kasih secara simpel yang bisa dilakukan, karena mungkin dalam perjalanan selama pekerjaan mereka rasakan bagaimana penyertaan Tuhan yang melindungi mereka sehingga mereka boleh kembali dengan selamat, bertemu dengan anak-anak, bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga, dan mereka sampaikan ungkapan rasa syukur tersebut dengan memberikan persembahan ucapan syukur kepada gereja. Ini bentuk yang sangat simpel, dan dalam mengarungi kehidupan kita juga, kita
kita boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan tersebut melalui setiap perjalanan hidup yang mungkin ada badai-badai, tidak harus di lautan, di darat pun ada badai-badai persoalan yang harus kita hadapi dan kita boleh menang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pendeta Nelson Neno mengatakan Tuhan yang disembah pemazmur adalah Tuhan yang disembah umatnya saat ini, yakni pencipta yang tiada tara dan pemilik serta pemelihara umatnya. Lalu Sper berkata, ketika hidup terombang-ambing oleh badai di lautan, dihantam kuat oleh ombak derita dan duka, datanglah kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia akan memberimu damai, kelegaan. Tetaplah bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang telah menyertai kita mengarungi kehidupan ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bersandar kepada Tuhan mengarungi arus kehidupan ini. Berkati teman-teman kami, jemaat kami yang berada di lautan, yang mengarungi lautan, agar Engkau senantiasa menjadi juru mudi bagi mereka, sehingga mereka boleh sampai di tujuan dengan selamat. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.